Perkenalkan, nama saya Riani Farida Sari, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pasundan, Bandung. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mengadakan kegiatan latih mengajar untuk penilaian uji kinerja di SMP Fajar Dunia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Tampaknya sedikit sekali ya, kayaknya banyak yang nggak masuk ya hari ini. Kira-kira siapa aja nih yang nggak masuk? Rubina. Ina kemana? Sakit. Siapa lagi? Alessia. Sakit. Biasa. Ayo Neng Alia, pimpin doanya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, seperti biasa, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa lebih fokus lagi dan lebih siap lagi dalam menerima pelajaran kita kali ini. Tapi tetap ya, kita main tebak-tebakan. Kali ini adalah kita tebak profesi. Ya, profesi itu apa sih? Pekerjaan. Kita menebak profesi dari gambar. Jadi silakan disusun, konsentrasi. Oke, petani. Next. Petani. Kemudian Pedagang. kita lihat pedagang betul atau tidak ya? Oke, siap untuk selanjutnya? Coba kita lihat betul atau tidak? Kira-kira Masih. kita lihat lagi. Selanjutnya apakah perawat? Masih ada satu lagi. Obat. Oke, coba kita lihat ya. Ini sudah terjawab dengan baik, itu artinya kalian masih bisa berkonsentrasi ya. Jadi bisa dibilang untuk pembelajaran kita kali ini kalian sudah siap mengikuti materi yang akan disampaikan. Ya, yang pertama adalah orientasi. Yang pertama organisasi yang sudah yang kelima adalah evaluasi hasil penelitian. Nah, ini kita sudah masuk di langkah pertama, yaitu orientasi pada bahasa. Kita lihat ya di sini. Nah, apa itu bangun ruang sisi lengkung? Apa saja jenisnya? Gas. Oke. Nah, sebelum menjawab ini kita lihat dulu nih, ya. Kita lihat dulu. Nah, gambar apakah ini? Toples isinya apa? Asinan. Sambal. Oke, perhatikan pertanyaannya di sini. Bagaimanakah permukaan bangun di atas?
kalian bisa lihat pertanyaannya di sini. Bagaimanakah ciri dari bangun di bawah ini? Bangun yang pertama berupa apa? Es krim. Es krim. Kalian bayangkan bentuk dari es krim, ya? Tempatnya ini berupa lima. Oke. Kemudian bangun yang kedua nih. Kaleng susu. Apa? Berupa apa? Kaleng susu. Kaleng biasanya menyerupai apa? Nah, terus ya lingkaran. Lingkaran apa bola? Yang benar lingkaran atau bola? Kenapa yang betul bola? Karena ada warna bola. Dimensi dari salah satu coba. Acung ayo. Kalau Karena itu tuh bukan bangun datar tapi bangun ruang, soalnya ada ruang buat yang di dalamnya itu. iya betul ya. Jadi kenapa bola itu kita bangun ruang? Ya karena di dalam itu berupa ruangannya ya, ada ruangannya. Oke. Nah, next. Di sini dilihat dulu ya, sebelum menjawab dilihat dulu. Ini gambar apa? Ayo, tong atau gentong? Drum, ya, drum minyak biasa disebutkan. Ya, nah di sini kalian lihat pertanyaannya terdiri dari bentuk apakah? Bangun di samping, pikirkan dulu. Pikirkan, kemudian dibaca lihat terdiri dari bentuk apakah bangun di samping? Tadi bangun di samping ini dia berbentuk apa? Tabung. Bangunnya terdiri dari apa aja? Persegi Iya, berarti masih ingat ya materi di SD ya tentang bangun ruang. Oke, kemudian next. Nah, dalam konsep matematika sendiri ya, tabung itu dia punya unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur tabung seperti yang kalian lihat di sini. Ini sengaja ibu kasih warna beda menunjukkan bahwa yang mana alas, yang mana atap, yang mana selimut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau yang alas itu warnanya apa ya? Kuning. Atapnya? Merah. Merah. Selimutnya? Nah, selanjutnya ketika si tabung ini kita buka, ya, baik tutup, ini kan tutup nih, ini alas, selimutnya kita buka, nah maka akan menjadi seperti ini. Awalnya dari tabung ke tabung, kemudian si tabung yang kita buka ini adalah tutup untuk tabung. Kemudian ini adalah tabung, yang ini adalah alas. Nah, ketika si tabung ini kita buka, maka terbentuklah jari-jari tabung. Jadi kebayang ya, ketika suatu bangun kita buka bentuknya menjadi seperti apa bangun. Nah, terutama ini adalah bangun tabung. Oke, jadi bisa kebayang tabung itu terdiri dari apa jadi bentuknya? Bisa kebayang ya, apa aja? Alas, atap, selimut. Tabung dan jari-jari tabung yang disampaikan pada gambar tersebut setidaknya kalian sudah punya bayangan tadi. Oh, si tabung ini kalau dibuka, tabungnya membentuk jaring-jaring. Jaring-jaring tabung itu terdiri dari bangun datar apa aja, ya kan? Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk mencari atau menghitung yang namanya luas permukaan tabung. Oke, nah selanjutnya gambar apa ini ya? Mobil Pertamina. Iya, tangki minyak ya. Tangki minyak Pertamina. Sekarang tangki ini berbentuk apa sih? Tabung. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara menghitung isi tabung? Ya, kalian sempat kan kebayang? Nah, di sini di depan adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran hari ini. Ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dari tabung, kemudian mengidentifikasi bentuk dan ukuran dari si ataupun jaring tabung, kemudian menghitung volume dan luas permukaan tabung. Yang terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung dalam kehidupan sehari. Ini adalah cakupan materi
ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian ciri jenis bangun ruang dari sisi lengkung. Nah, yang akan kita pelajari kali ini pertama adalah tabung, ya. Nah, yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur, bentuk, dan ukuran sisi dari jaring-jaring tabung itu sendiri. Seperti tadi dalam tahap orientasi, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menghitung volume dan luas permukaan tabung. Yang terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasanya penilaian yang akan digunakan pada pembelajaran ini adalah kita ambil 3 aspek ya. Pokoknya selalu akan diingatkan bahwa penilaiannya itu meliputi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Oke, penilaian sikap di sini yang bagaimana sih? Berdiskusi. Oke, berdiskusi. Keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran itu akan dinilai atau masuk ke dalam penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan nanti hasil dari kerjaan kalian dalam mengerjakan LKPD, dalam menjawab kuis itu nanti masuknya ke pengetahuan. Nah, keterampilan adalah keterampilan kalian dalam menyajikan hasil kalian. Ya, nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompok ataupun perwakilan kelompok yang akan maju ke depan untuk mengutarakan atau presentasi ke depan ya. Nanti keterampilan diambil di sini. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah tahap pengorganisasian. Tahap keberapa dari problem based learning tadi? Ketiga. Tahap ketiga. Nah, di tahap ini kalian masih ingat kita ngapain aja? Membuat kelompok. Iya, dalam kelompok ini nanti kalian akan dibentuk ke dalam kelompok. Ya. Nah, seperti biasanya, nah sudah dibagi kelompok. Ya, kalian lihat nama-nama kelompoknya. Ya, nanti diingat-ingat nama kelompoknya siapa aja. Lalu silakan kalian menuju kelompok masing-masing. Ya, mobile. Oke? Ini adalah kelompok 1, terdiri dari Karina, Nia, Ritu, Jahro, kemudian Fatma, Ales, Fikri, Inayah, Ervina, dan selanjutnya kelompok 3, 1, 2, 3, kemudian di sini 4, 5, dan 6. Ya, cukup bisa dipahami nama-nama kelompoknya. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian moving ke dalam kelompok masing-masing. Coba ya, sesuai dengan nama-nama yang sudah bisa. Ayo.
Enggak. Jadi ini samping-sampingan. Enggak dong, ini kan nanti kan ini di samping, ini di samping. Berarti apanya lingkaran yang sih? Sama aja apanya lingkaran? Apanya lingkaran? Enggak dong. Bisa nggak? Coba. Baca di bawahnya di sini. Permukaan tabung yang terdiri dari 3 bagian. Apa? Tutup. Nah, bawahnya tabung yang berbentuk baru lingkaran. Nah, sekarang luasnya dengan luas apa? Nah, luas lingkaran itu apa? Semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah. Setelah kita semua sudah berdiskusi masing-masing kelompok, nah kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu penyajian hasil karya. Nah, jadi hasil diskusi kalian ini ditampilin. Jadi nanti persiapan ya. Ibu minta 1 atau 2 kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Jadi tidak semua ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di lembar pertama ada mari mengamati. Yang pertama ada gambar kaleng susu, yang kedua minuman soda, dan yang terakhir toples makanan. Nah, mari pertanyaan dari ketiga gambar tersebut. Menurut hasil diskusi kelompok kami, dari 3 gambar tersebut sama-sama berbentuk tabung dan memiliki alas, atap, dan selimut. Dan yang kedua, bagaimanakah bentuk permukaannya?
kelompok kami adalah lingkaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah bangun-bangun di atas memiliki ruang? Berikan alasannya. Ya, memiliki. Karena bangun di atas adalah salah satu bangun ruang yang berbentuk tabung. Iya. Terus selanjutnya Di lembar kedua ada mengidentifikasi. Di sini ada disuruh mengidentifikasi bentuk tabung. Di tanda panah paling atas ada tutup atau atap, dan di tanda panah bawah alasnya. Dan di sebelah kiri ada selimut. Dan di bawah tabung yang tadi teman saya jelaskan, di tanda panah sebelah kanan saya itu dinamakan tinggi, dan di bawahnya dinamakan jari-jari. sama hasilnya sama. Yang ini merupakan apa? Tinggi, jari-jari, selimut. Oke, berarti jawabannya sama ya. Yang disajikan oleh teman kalian itu merupakan apa? Tabung. Apanya tabung? Unsur Tabung. Oke, close dulu dong buat teman kalian ya. Closing statementnya. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut jawaban kelompok kami, jaring-jaring tabung terdapat di poin yang A, dan akan dilanjutkan lagi dengan teman saya. Dari kelompok kami, kelompok 4 sama rumusnya 2 kali V kali R tambah T. Tapi dari kelompok kami hasilnya 2992. Oke, terdapat perbedaan ya. Nggak apa-apa, nanti dicek lagi. Coba dari kelompok 2 dan kelompok 3. Closing statementnya silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya. Ya Allah, ini mah nggak bisa ngisi. Oke, tadi kita udah melaksanakan tulis ya. Sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu pengen tahu nih. Jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita kali ini? 1, kita tadi belajar tentang apa? Tabung. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo, angkat tangan. Aku. Iya, silakan yang Arya. Tabung itu bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas, atap, dan selimut. Alas dan atapnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Oke, aplaus dulu dong buat yang Arya. Kemudian ada kesimpulan yang lain? Silakan. Untuk luas permukaannya bagaimana? Ya, rumus luas permukaan
dari tabung itu apa? 2 kali Iya, oke. Untuk volumenya? PRR Iya, PRR kali T atau bisa juga disebut kuadrat PR kuadrat kali T. Oke. Nah, applause dulu dong buat kalian. Jadi selama ini paham ya? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit tentang kesimpulannya. Nah, dari sebenarnya pengertian yang tadi yang sudah disebutkan oleh yang Alia betul ya, di mana bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok dari bangun ruang yang memiliki bagian-bagian berbentuk lengkungan. Jadi kalau yang lengkung itu dia ada ruangnya, kita bisa sebut bangun ruang. Nah, seperti ini gambar apa namanya? Sedotan, betul sekali, gambar sedotan. Nah, kemudian selanjutnya, nah ciri-ciri dari bangun ruang itu sendiri adalah yang pertama, biasanya bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan datar. Nah, di sini adalah contoh dari gambar bangun ruang sisi lengkung. Ada apa nih? kerucut Bangun ruang sisi lengkung ini juga punya jenis-jenisnya nih. Jenis-jenisnya apa aja? tabung kerucut bola. Ya, jadi kita punya 3 bangun ruang yang nanti akan kita pelajari. Tapi untuk sementara ini kita hanya mempelajari tabung. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini adalah rumus tadi yang kalian dapat dan sudah kalian simpulkan. Ya, tabung. Rumus tabung PR kuadrat dikalikan T kemudian luas permukaannya 2 kali PR dikali R plus T. Ini adalah rumus volume tabung dan luas tabungnya. Nah, sekarang kita refleksi sebentar. Oke. Nah, kita kan sudah tadi menjalani beberapa tahap dan beberapa langkah dalam pembelajaran ya. Nah, menurut kalian apa aja sih yang sudah kita lakukan di hari ini dalam pembelajaran? Kita sudah ngapain aja? mengerjakan diskusi memahami Ice breaking, ada ice breakingnya ya. Contohnya ahli ya, ada ice breakingnya. Kemudian mengerjakan data ya, nah itu sudah tahapan-tahapan ataupun kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, yang sudah didapat nih dari pembelajaran kita hari ini apa aja sih? Kalian jadi dapat apa sih? Iya, salah satu aja sayang. Siapa? Aku. Iya, artinya Kita jadi dapat mengetahui unsur-unsur tabung. oke, kita dapat tahu unsur tabung. Kemudian Rumusnya kayak luas permukaannya sama volumenya. ya, lalu Terus kita mengetahui jenis-jenis bangun ruang. oke, kemudian ada lagi apa yang bisa kita dapat dari hari ini? Kalian bisa tahu apa? bisa mengingat kembali rumus-rumus tabung bangun ruang yang sudah dipelajari sebelumnya. Iya. Sekarang ibu tanya, kalian bisa nggak membedakan bangun ruang dari tabung, kerucut, ataupun bola? Bisa. Atau kalian bisa memberi contoh bangun ruang tabung? Kaleng. Bisa? Bisa. Kaleng, bisa apa lagi? Pertamina, ya. Oke. Nah, di sini ya, ini adalah tahapan terakhir kapan balik. Tadi kita sudah melaksanakan kuis, ya. Nah, dari hasil kuis itu, bagi nilainya yang masih berada di bawah KKM, seperti biasa akan diadakan remeh. Iya. Kemudian, bagi yang sudah nilainya berada di atas KKM, maka akan diadakan pengayaan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya. Nanti kalian silakan buka buku paketnya itu halaman 102. Nah, di situ nanti ada latihan-latihan tentang tabung dan silakan baca untuk materi selanjutnya yaitu tentang kerucut. Ya, paham ya? Itu. Kemudian bagian penutup adalah bagian terakhir dari materi kita, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan yang lagi dipimpin doanya ya. Sebelum
dari pada hari ini